Jadi tentang asesmen kompetensi minimum, nanti di dalamnya akan banyak saya elaborasi dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Apakah itu? Jadi tadi sudah disebutkan ketika launching pokok program episode babak 1, episode pertama dari Pak Menteri, ada 4 kebijakan. Yang pertama ini terkait dengan sistem ujian, pembelajaran, RPP, kemudian dengan zonasi. Yang akan lebih relevan dengan diskusi kita pagi ini adalah poin yang kedua, bahwa ujian nasional tahun 2020 yang terakhir, 2021 akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum. Tapi ternyata justru lebih cepat ya, dari tahun 2020 saja hanya SMK yang melaksanakan ujian nasional, itu pun hanya sekitar 55% peserta. Karena ada yang memutuskan untuk memundurkan jadwal UN SMK dan akhirnya diputuskan oleh kementerian tidak ada lagi UN susulan, tidak ada UN untuk SMA maupun SMP. Jadi yang direncanakan tahun ini terakhir, akhirnya malah berakhir menggantung gitu ya, di tengah jalan ditutup tanpa dilaksanakan ke seluruh peserta yang sudah terdaftar menjadi calon peserta ujian nasional. Nah, tadi slide ini juga sudah ada, tapi saya akan coba mengelaborasi lebih dalam. Sebenarnya apa alasan utama ujian nasional dihentikan, kemudian digantikan dengan asesmen kompetensi? Jadi sebenarnya ini kembali kepada Undang-Undang Sisdiknas. Di Undang-Undang itu disebutkan ada yang namanya evaluasi hasil belajar, ada yang disebutkan dengan evaluasi sistem. Evaluasi hasil belajar itu menilai hasil capaian belajar peserta didik. Pada kenyataannya, Bapak Ibu di sini banyak yang dari guru, dan saya juga orang tua, yang paling tahu individu setiap siswa itu sebenarnya bukan pemerintah, tapi itu adalah guru. Gurulah masing-masing yang mengetahui siswa saya ini kalau disuruh ngerjain soal multiple choice teliti banget. Soal siswa yang sana kalau dikasih soal yang sifatnya tertulis banyak ngantuknya. Siswa yang lainnya lagi orangnya lincah, kinestetikanya bagus, kalau diminta bicara berani, tapi kalau diminta menghafal tidak bisa. Nah, setiap anak punya kekhasan, setiap anak punya keunikan. Itulah mengapa mandat dari undang-undang evaluasi hasil belajar itu menjadi ranah dan otoritasnya Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga pendidik yang mengetahui persis kekhasan, keunikan setiap peserta didik. Ketika evaluasi hasil belajar ini diambil alih oleh pemerintah, pemerintah tidak pernah tahu siswa satu dengan siswa yang lain keunikannya di mana. Akhirnya diberikanlah pola yang pukul rata. Ada satu sistem ujian yang berlaku sama untuk semua anak. Kita tidak memperhatikan kesukaannya apa, bakatnya apa, apakah dia berkebutuhan khusus tetapi masuk ke sekolah normal, apakah dia tidak suka dengan hafalan. Jadi menyamaratakan satu pola assessment, kemudian memberikan hasilnya yang dilaporkan di setiap individu siswa, inilah yang sebenarnya bertentangan dengan mandat dari undang-undang. Karena mandat dari undang-undang, pemerintah itu lebih dalam melakukan evaluasi sistem. Kalau kita menyebutkan evaluasi sistem, bisa jadi pemerintah mengetes setiap individu siswa, tetapi tidak ada laporan dalam bentuk hasil per siswa. Tapi yang ada adalah hasil per sistem. Sistem di sini bisa dari satuan pendidikan, kabupaten kota, maupun sistem pendidikan secara nasional. Jadi pemerintah tidak berhak memberikan nilai setiap individu siswa dan nilai itu menjadi indikator capaian hasil belajarnya. Karena apa? Karena sebenarnya pemerintah tidak tahu secara detail kondisi satu siswa dengan siswa yang lainnya itu kekhasannya di mana, keunikannya di mana. Nah,
itulah yang menjadi dasar alasan mengapa ujian nasional dihentikan. Tidak lagi ada ujian dari pemerintah yang memberikan nilai individu sebagai capaian hasil belajarnya dia, tapi itu akan diubah menjadi bentuk assessment yang akan mengevaluasi sistem dan disebut sebagai assessment kompetensi minimum. Nah, assessment kompetensi minimum ini, Bapak Ibu, direncanakan akan dilakukan ke seluruh satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, madrasah, jadi ada MI, MTS, MA, SMK, maupun PKBM, tetapi tidak mengetes seluruh siswa. Jadi beda dengan ujian nasional ya. Kalau ujian nasional itu seluruh satuan pendidikan dan seluruh peserta didik, maka kalau AKM ini hanya akan mengambil sampel dari setiap satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikannya semua di-assess, tapi di setiap sekolah akan dipilih siswa sampel. Dengan pemilihan siswa sampel ini, maka tidak masuk akal jika pemerintah memberikan nilai per individu siswa. Karena artinya akan ada siswa yang tidak memiliki nilai. Dan ini sengaja didesain sedemikian rupa sehingga amanah dari undang-undang ini akan tetap terlaksana. Nah, kemudian ada aspek yang lain. Aspek yang lain adalah ada isu relevansi. Kita mengetahui bahwa Bapak Ibu di kelas mendelivery konten berupa mata pelajaran dan mata pelajaran. Tetapi yang diharapkan sebenarnya konten yang didelivery tersebut akan membangun dua hal, yaitu membangun kompetensi dan membangun karakter. Misalnya, belajar matematika, fisika, kemudian ada kimia, dan segala macam itu, ketika Bapak Ibu mendelivery konten, sebenarnya Bapak Ibu mengharapkan siswa-siswi nanti menjadi kompeten. Kompeten apa? Jika melihat informasi yang terkait dengan teks, grafik, gambar, tabel, secara sepintas bisa mengetahui, bisa bernalar. Sebenarnya informasi itu akurat atau tidak, kredibel atau tidak. Cara penyajiannya ini menarikkah, runtun atau tidak. Nah, kompetensi maupun karakter, dalam karakter ini misalnya tertarik, ingin tahu, kemudian mencari tahu, kreatif, berkolaborasi dengan yang lainnya. Inilah hal-hal yang sebenarnya akan relevan dengan zaman sekarang. Konten akan selalu berguna, konten akan selalu penting. Tetapi ketika pemerintah ingin menilai konten secara spesifik dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain, maka sebenarnya isu dari relevansinya ini akan menjadi tertinggal. Maka yang akan diujikan di asesmen kompetensi minimum lebih kepada aspek kognitif yang menjadi outcome dari pembelajaran konten. Dan diyakini outcome tersebut ada beberapa macam sebenarnya. Ada literasi finansial, literasi membaca, literasi matematika, literasi sains, literasi digital, literasi sosial budaya, tetapi dibatasi supaya Bapak Ibu juga tidak terbebani dengan asesmen dari pemerintah, maka yang akan di-assess nanti hanya literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut sebagai numerasi. Jadi dua hal ini diyakini sudah cukup mampu memotret kompetensi yang utama dari delivery mata pelajaran. Kemudian selain itu akan juga dilihat bagaimanakah pertumbuhan karakter anak-anak di sekolah. Mengharapkan Bapak Ibu nanti juga memiliki concern yang sama antara membekali anak-anak dengan sekaligus membekali anak-anak dengan karakter. Nah, untuk karakter ini sudah disepakati dan sudah di-launching ketika kemarin ada episode 4 tentang organisasi penggerak. Ada 6 karakter yang akan di-assess dalam survei karakter dan ditanamkan di pembelajaran. Yang pertama adalah akhlak mulia,
kemudian ada gotong royong, ada kebinekaan global, ada kemandirian, kemudian jadi lupa kalau seperti ini ya. Ada 6, nanti saya kembali lagi ke itu ya. Ada 6. Jadi hampir sama sebenarnya dengan konsep yang sebelumnya yang ada 5, tapi ini sekarang diesksitkan menjadi 6 karakter, dan 6 karakter itu yang akan dinilai. Kebijakan yang baru, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru akan mengisi survei lingkungan belajar. Jadi survei lingkungan belajar itu akan bertanya mengenai aspek-aspek yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran yang baik. Dari segi iklim sekolah maupun dari teaching practices, bagaimana pelaksanaan pengajaran di kelas, kemudian tentang iklim di dalam kelas, kedisiplinan siswa, kemudian peralatan yang mendukung pembelajaran, sekaligus pola mengajar Bapak Ibu. Jadi ini akan ditanyakan secara komprehensif sehingga diharapkan dengan adanya AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, pemerintah mendapatkan potret yang utuh mengenai hal-hal yang dapat mendorong tercapainya kompetensi maupun karakter yang baik di setiap satuan pendidikan. Dan sampelnya nanti akan siswa di kelas 5 SD, kelas 8, dan kelas 11. Tetapi materinya adalah materi kelas 4, kelas 11. Jadi kelas 8 dan kelas 11 akan diujikannya di bulan Maret 2021, sehingga dia masih di kelas 8 dan masih di kelas 11. Materi kelas 4 akan diujikannya ke SD di bulan Agustus 2021, jadi diujikannya di anak kelas 4 yang sudah naik ke kelas 5. Jadi di sasaran siswanya adalah kelas 5, 8, dan 11, tapi materinya kelas 4, 8, dan 11. Nah, beberapa prinsip dari asesmen kompetensi minimum. Tadi yang pertama, asesmen sistem berbeda dengan asesmen siswa. Tadi sudah diceritakan latar belakangnya, termasuk alignment dengan Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian yang kedua, fokus pelaporan untuk perbaikan peningkatan mutu, bukan untuk komparasi sekolah atau daerah. Jadi nanti laporannya tidak ada laporan individu, laporannya adalah laporan persatuan pendidikan. Satu satuan pendidikan masih digodok apakah bisa melihat hasil dari satuan pendidikan yang lain, atau perbandingan antar satuan pendidikan ini menjadi ranahnya wilayah, jadi dinas atau LPMP maupun pusat begitu ya. Dan yang ditekankan itu adalah growth antar tahun. Jadi dari tahun ke tahun setiap satuan pendidikan itu bagaimanakah perkembangannya. Lebih untuk perbaikan internal, bukan untuk disandingkan dengan yang lain. Saya tahun ini ranking ini, tahun depan ranking berapa, sekolah itu rankingnya lebih tinggi dari saya. Itu bukan tujuan dari AKM. Kemudian tadi asesmennya fokusnya pada kemampuan mendasar yang berguna untuk penerapan secara luas, disepakati untuk saat ini cukup dengan literasi membaca dan numerasi. Kemudian asesmen ini tidak lepas dari intended kurikulum, standar dari kurikulum, serta tidak terlepas juga dari pembelajaran atau implemented kurikulum. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati kenapa namanya asesmen kompetensi minimum, minimum ini bukan artinya minimum setiap siswa harus bisa ini, bukan. Tapi minimum ini artinya dari apa yang dipelajari di kurikulum, tidak semuanya akan diakses oleh asesmen kompetensi minimum. Jadi asesmen kompetensi minimum ini hanya akan mengujikan subset dari semua yang dipelajari di kurikulum. Maka disebutkan kontennya ini minim. Tidak mengukur semua yang ada di kurikulum, tetapi subset yang dianggap paling kritikal, subset yang dianggap bisa dipelajari secara kontinu. Ini kembali ke sisi yang paling kanan. Assessment hendaknya memberi informasi tentang posisi siswa dalam lintasan belajar berjangka panjang. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan ada suatu skala kontinu, siswa pertama hanya bisa mengenal angka, dari mengenal angka kemudian bisa
mengurutkan angka terbesar ke angka terkecil, dari mengurutkan kemudian bisa menjumlahkan, dari menjumlahkan bisa mengurangi, dari mengurangi bisa mengali, dari mengali bisa membagi. Nah, ini kita yakini sebagai satu kompetensi yang sifatnya atau suatu kemampuan yang sifatnya kontinu, bergradasi. Jadi menambah dari pengetahuan yang diketahui bisa ditambahkan lagi, bisa ditambahkan lagi, bisa ditambahkan lagi. Mulai dari tadinya hanya mengetahui huruf, dari huruf kemudian mengeja menjadi kata, menjadi paragraf, menjadi wacana. Kemudian sudah mulai bisa membaca lancar, dari membaca lancar akhirnya memahami, dari memahami akhirnya bisa mengevaluasi, sampai akhirnya bisa merefleksi. Jadi inilah yang diharapkan dari asesmen kompetensi minimum, bisa mengukur setiap anak dalam satu skala yang kontinum, dalam satu skala yang sifatnya berjangka panjang. Nah, AKM sendiri nanti akan terdiri dari beberapa aspek. Ada yang disebut sebagai AKM kelas, ada AKM nasional, kemudian tadi ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Masih ada satu komponen lagi yaitu kredensial dari AKM. Kredensial ini adalah apabila setiap siswa membutuhkan untuk kepentingannya pribadi nilai atas nama dia. Jadi kalau UN dipakai untuk mendaftar ke Akmil, ke Akpol, ke beberapa perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi di luar negeri juga menggunakan SHUN, maka untuk anak-anak yang memerlukan sertifikat atas namanya sendiri, di kelas 12 nanti akan ada layanan dari pemerintah yang disebut sebagai AKM sertifikasi. Nah, sementara ini kita abaikan dulu yang AKM sertifikasi, sekarang AKM kelas dan AKM nasional. Jadi kalau akan memberikan AKM nasional, tidak semua siswa, tapi semua satuan pendidikan. Hasilnya, karena tidak semua siswa, maka hasilnya adalah nilai persatuan pendidikan. Ketika guru membaca hasilnya, tidak tahu siswa saya yang kemarin menjadi sampel, nilainya berapa aja. Yang nilainya tinggi siswa yang namanya yang mana, yang nilainya rendah siswa yang namanya yang mana. Nah, di satu sisi, tadi sudah disebutkan berkali-kali, yang namanya penilaian itu tidak akan ada artinya kalau tidak direfleksikan ke dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru untuk bisa merefleksikan ke dalam pembelajaran perlu mengetahui sebenarnya yang anak-anak saya sudah advance, sudah mahir, kemampuannya sudah baik itu yang mana. Yang masih rendah, yang masih perlu dibantu itu siswa yang mana. Nah, AKM kelas adalah tools yang diberikan oleh pemerintah yang dapat digunakan mandiri oleh setiap satuan pendidikan, oleh Bapak Ibu guru, sehingga bisa memahami hasil belajar individu siswa, tetapi ke dalam konstruk AKM. Jadi nanti AKM kelas itu adalah tools, di dalamnya ada soal-soal yang dapat Bapak Ibu gunakan, kemudian Bapak Ibu administrasikan atau ujikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu sendiri, sesuka hati mau siswa yang mana, mau kelas mana, pada waktu kapan, berapa kali itu dibebaskan kepada Bapak Ibu guru semua, tapi diharapkan dari AKM kelas Bapak Ibu memiliki informasi detail. Siswa mana yang sudah bisa, siswa mana yang belum bisa. Soal seperti apa yang siswa kesulitan, soal seperti apa yang semua siswa sudah menguasai. Sehingga Bapak Ibu dapat teaching at the right level, dapat mengajarkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang diujikan tetap sama literasi membaca dan literasi matematika, tetapi kalau untuk AKM nasional nanti hanya ada kelas 5 SDMI, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA MA. Untuk AKM kelas kita ingin memberikan diagnosa yang lebih awal. Jadi ada assessment untuk kelas 2 SD, kemudian kelas 5 juga, kelas 8 dan kelas 11. Dan sifatnya voluntary, jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu boleh sesuka hati Bapak Ibu, tapi kalau AKM nasional seperti ujian nasional terjadwal di minggu tertentu, dilaksanakannya serempak, soalnya dari pemerintah, nanti soalnya akan sifatnya rahasia, Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses ulang kecuali soal-soal yang dirilis. Tapi kalau AKM kelas nanti soalnya diberikan, boleh digunakan sepuas hati Bapak dan Ibu. Kemudian tadi juga disebutkan ada yang namanya survei karakter dan survei lingkungan
belajar. Nanti survei lingkungan belajar yang akan mengisi selain siswa ada Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam asesmen kompetensi minimum. Jadi, literasi membaca dan numerasi. Di sini ada definisi yang disepakati apa itu literasi membaca dan apa itu numerasi, dan ini sudah masuk ke dalam framework dari asesmen kompetensi minimum. Jadi, literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Jadi di sini tuntutannya tinggi ya. Tuntutannya dari belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa asing, belajar mata pelajaran yang lain, apakah kemudian siswa mampu pertama memahami wacana ini tentang apa ya, isinya apa ya, kira-kira yang dapat disimpulkan dari wacana ini apa ya. Ketika sudah memahami, maka mampu menggunakannya. Oh, kalau saya ingin meyakinkan orang lain, paling bagus pakai wacana ini. Kalau saya ingin mendorong orang lain supaya jangan melakukan, kayaknya wacana ini yang paling pas. Kalau saya ingin mengajak semua orang untuk ayo bersama-sama gotong royong, ini wacana yang lebih pas. Kemudian yang lebih jauh lagi, mampu mengevaluasi. Wacana ini kurang menarik karena cara nulisnya gini sih. Wacana ini nggak efektif deh, bertele-tele. Gambarnya nggak tepat ini, nggak sesuai. Ini harusnya judulnya tidak seperti ini. Nah, ketika siswa sudah mampu mengevaluasi, artinya dia beyond dari memahami dan menggunakan. Dan yang terakhir adalah mampu merefleksikan. Dari saya membaca wacana ini, saya sekarang paham. Untuk hidup yang lebih bermanfaat, saya harus melakukan apa? Untuk bisa menjadi warga negara yang positif, saya harus melakukan apa? Jadi, membaca tidak hanya sekedar membaca kemudian selesai, tapi membaca diharapkan pada akhirnya mengajak anak-anak untuk mampu merefleksi sehingga dia menjadi individu yang berkapasitas, menjadi bagian dari warga negara Indonesia, sekaligus menjadi warga negara dunia yang tidak sekedar pasif, tapi bisa aktif, kontributif, sekaligus produktif. Begitu juga dengan semangat numerasi. Jadi numerasi itu dari kemampuan menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, dan fakta-fakta yang ada di matematika, menjadikan matematika sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, baik dia sebagai individu warga negara Indonesia maupun sebagai individu warga negara masyarakat dunia. Jadi yang tadinya mengetahui fakta-fakta seputar matematika, tahu formulanya, dari formula itu kemudian mampu menerjemahkan menjadi solusi matematika, kemudian dari solusi matematika itu dikembalikan lagi menjadi bahasa umum secara nalar yang dapat di-delivery kepada masyarakat lain sebagai solusi yang bersama. Jadi dia menggunakan pengetahuan dan konsep matematikanya sebagai solusi pribadi, tapi lebih jauh lagi menjadi bagian dari solusi di masyarakat. Jadi cukup tinggi hal yang diharapkan dari asesmen kompetensi minimum. Jadi kalau di awal-awal itu disebutkan, wah kalau udah nggak ada lagi UN, untuk pendidikan kita turun dong. Tapi kalau dilihat dari definisi literasi, rasanya akan semakin banyak tantangan ke depan bagi Bapak Ibu guru semua untuk memastikan bahwa mata pelajaran yang Bapak Ibu delivery tidak hanya sampai kepada konten, tapi lebih jauh lagi mengantarkan anak-anak kita sebagai warga negara yang kompeten, yang dapat berkontribusi sekaligus produktif kepada masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat dunia. Jadi lebih jauh lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, hal apa saja yang menjadi bagian baik dari numerasi maupun literasi? Asesmen literasi dan numerasi di dalamnya sama-sama akan mengembangkan konten, mengakses berbagai level kognitif, dengan mengenalkan beragam macam konteks. Jadi untuk di numerasi, ini kontennya terdiri dari 4 domain yang besar, yaitu number, bilangan, kemudian
ukuran dan geometri. Data uncertainty ini lebih kalau kita terjemahkan sebagai data dan statistik, kemudian aljabar. Sedangkan di literasi, konten besarnya adalah teks informasi dan teks sastra. Sedangkan level berpikirnya, di masing-masing literasi dan numerasi ada 3 hal. Untuk di numerasi, yang pertama adalah pengetahuan, kemudian applying, penerapan, dan terakhir adalah reasoning, bernalar. Sedangkan di literasi, yang termudah, level kognitif yang terendah itu adalah meretrieve dan mengakses, jadi sekedar menarik kembali informasi eksplisit yang ada di wacana. Kemudian level yang menengahnya adalah interpret, jadi menginterpretasi, memahami, sekaligus mengintegrasikan bagian-bagian dari wacana. Jadi pemahamannya itu bisa pemahaman parsial, tapi juga pemahaman yang utuh dari beragam bagian atau beragam unsur dari wacana. Dan yang terakhir adalah mampu merefleksikan dan mengevaluasi. Sedangkan konteksnya sama, ada konteks personal, social, cultural, dan scientific. Jadi contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau misalnya saya mengatakan tentang konsep tentang bilangan. Bilangan itu salah satunya tentang persentase. Persentase, jadi kalau anak-anak diminta menghitung persentase, itu bisa dalam rangka untuk dirinya sendiri, konteks personal, dalam rangka dia sebagai bagian dari masyarakat sosial dan budaya, tapi juga dalam rangka scientific. Kalau dalam rangka personal, misalnya saya menghitung persentase jam belajar saya di rumah, atau persentase berat badan saya turun. Itu persentase dalam konteks personal. Tapi kalau dalam konteks sosial budaya, saya bisa mengatakan persentase dari banyaknya masyarakat yang sekarang menjalani program hidup sehat, atau persentase kenaikan masyarakat yang mau mencuci tangan dengan adanya wabah pandemi COVID. Itu adalah konteks sosial budaya. Tetapi ketika konteksnya itu scientific, bisa dikatakan sebagai persentase penambahan perubahan pola gen dari mutasi virus corona, atau persentase dari banyaknya aplikasi yang bisa menyebabkan otomatisasi dari belanja online. Jadi itu adalah konteks-konteks yang beragam, tapi sama-sama menanyakan konten bilangan, khususnya di topik persentase. Dan levelnya nanti ada hanya sekedar menghitung, diberikan fakta silakan dihitung, tapi bisa juga menerapkan, dan yang terakhir adalah bisa bernalar. Akan ada contoh-contoh di belakang dari paparan saya. Begitu juga dengan literasi, selama ini kita seringkali tanpa sadar melupakan teks sastra. Padahal nature atau sifat dari teks informasi dan teks sastra itu sangat berbeda. Teks informasi secara harafiah, secara tujuannya adalah memberikan informasi, memberikan pengetahuan, membuat orang lain mengetahui, mencari informasi lebih mudah. Jadi menambah wawasan. Tetapi kalau teks sastra, ini dalam rangka mengajak orang-orang untuk bisa berimajinasi, mengembangkan estetika seni. Jadi kalau sastra ini lebih kepada reading for enjoyment. Jadi bukan reading for learning. Reading for learning itu lebih ke teks informasi. Tapi reading for enjoyment, bagaimana kita engage dengan membaca, karena dengan membaca itu saya merasakan seluruh panca indera saya ikut ke dalam alur cerita, itulah fungsi dari teks sastra. Dan di AKM ini kami akan lebih banyak mengenalkan teks sastra menjadi bagian dari stimulus soal-soal literasi membaca. Ini ada contoh dan soal-soalnya. Nanti kalau selama ini Bapak Ibu terbiasa dengan pilihan ganda, di SMA kita sudah mengenalkan, di UN itu ada isian singkat, maka untuk asesmen kompetensi minimum, jenis soalnya, bentuk soalnya itu ada soal objektif dan non-objektif. Yang soal objektif ini ada pilihan ganda, hanya ada satu jawaban benar, tapi ada pilihan ganda kompleks, di mana jawaban benar bisa lebih dari satu. Jadi misalnya, sebutkan dari hewan-hewan berikut ini, misalnya kayak gitu kalau levelnya pengetahuan gitu ya.
Tapi ada juga yang di setiap pernyataan berikut tentukan apakah fakta atau opini. Jadi ada 4 pernyataan, di setiap pernyataan harus ditentukan dia fakta atau opini. Fakta atau opini. Atau pada runtutan kejadian dalam wacana, tentukan apakah ini di masa dia kecil, masa remaja, atau masa tua. Nanti harus mendiferensiasi setiap kejadian ini masuk ke dalam kategori masa kecil, dewasa, atau tua. Kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat berupa angka, nama yang sudah fix, kemudian ada isai. Nah, yang isai ini kami sudah mengembangkan yang disebut sebagai automatic essay scoring, sehingga sangat memungkinkan menyekor jutaan siswa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama karena tidak lagi diskor oleh human, oleh manusia, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati ketika gladi bersih ujian nasional di bulan Februari, kami sengaja menambahkan sesi khusus untuk sosialisasi asesmen kompetensi minimum. Jadi kami memberikan slot waktu baik kepada siswa maupun kepada guru untuk mencoba soal-soal asesmen kompetensi minimum. Yang saya paparkan ini adalah salah satu contoh dari soal-soal yang kami tayangkan atau kami sampaikan ketika gladi bersih UN di bulan Februari 2020. Jadi ini soal tentang numerasi pada domain data and uncertainty ya, tentang data, representasi data dan statistika. Ceritanya tentang waktu dekomposisi. Jadi ada keterangan waktu dekomposisi itu apa, kemudian disajikan tabel. Tabel ini berisi informasi mengenai waktu dekomposisi sampah organik, dan di sebelah kanan ada grafik batang tentang waktu dekomposisi sampah anorganik. Jadi kalau dilihat sampah organik itu waktu dekomposisinya cuma dalam hitungan minggu ataupun bulan. Tetapi begitu sampah anorganik, ini waktu dekomposisinya ini dalam hitungan tahun. Dan di sini angkanya sampai ratusan tahun. Diharapkan ketika anak-anak membaca soal ini, sebenarnya anak-anak juga mendapatkan insight, mendapatkan wawasan, mendapatkan inspirasi bahwa hati-hati sampah anorganik ini butuh waktu ratusan tahun sampai dia bisa terurai dan aman untuk lingkungan. Jadi akan lebih bijaksana dalam menggunakan peralatan yang materialnya berasal dari bahan-bahan anorganik. Nah, level yang pertama level understanding. Jadi pengetahuan di matematika hanya sekedar mengukur konsep, fakta, dan prosedur yang sifatnya rutin. Jadi di sini disebutkan bahwa sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Jadi di sini dia diminta memilih informasi mana yang memuat kata plastik dan atau popok sekali pakai. Di sini yang ketemu adalah plastik. Namun kurang dari kulit sintetis. Jadi otomatis dia akan melihat yang saya harus baca adalah grafik batang, bukan lagi tabel. Karena di situ ada plastik, ada kulit sintetis. Pertanyaannya adalah, kalau waktu dekomposisi popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis, maka berapakah waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jadi yang pertama dia harus mencermati plastik itu, dia harus mampu menggunakan pengetahuan dasar dia, membaca grafik batang, plastik 400 tahun, kulit sintesis 500 tahun. Lebih lama itu bahasa keseharian. Maka dalam bahasa angka lebih lama itu apa? Oh, lebih besar. Kurang, oh lebih kecil. Jadi cari satu angka yang lebih besar namun lebih kecil. Nah, membaca grafik batang ini sebenarnya sudah diajarkan di SD. Begitu juga dengan bilangan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil itu sudah ada di SD. Tetapi ini kami munculkan sebagai AKM kelas 11. Jadi untuk SMA. Mengingat kompleksitas dari datanya. Dan di sini harapannya berarti jawabannya yang Pak Yaji? Jawabannya yang 475 ya Bapak Ibu ya. 75. Betul, ini level kognitif yang terendah.
Hasilnya dari kami uji coba gladi bersih ini ke anak SMK kelas 12 dan ke anak SMA kelas 12, kami punya responden sekitar 2,1 juta siswa yang bisa menjawab soal ini di angka 46%, Bapak Ibu. Jadi masih ada separuh siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan ini, padahal ini level yang terendah. Jadi kalau dibilang dengan tidak adanya UN, maka tantangan untuk anak-anak kayaknya tidak ada, anak-anak akan menjadi semakin lembek rasanya sih kalau dari hasil gladi bersih, enggak ya gitu ya. Nah ini level yang kedua, mengaplikasikan. Jadi sekarang diajak sudah langsung konsentrasi ke tabel waktu dekomposisi sampah organik. Diulang kembali informasinya. Kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Kemudian disajikan menjadi 2 grafik. Yang satu membandingkan kertas tisu dengan kantong kertas, yang satu membandingkan kulit jeruk dengan sisa apel gitu ya. Kalau dilihat dari tingginya, antara kertas tisu dengan kantong kertas itu ada selisih 3 satuan. Begitu juga dengan kulit jeruk dengan sisa apel itu ada selisih 3 satuan. Nah, kemudian di sini ditanyakan, seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Jadi gurunya mengatakan bahwa A dengan B itu selisih waktunya nggak sama loh gitu ya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Jadi kira-kira alasan apa yang menyebabkan bahwa A dengan B itu selisih waktunya tidak bisa dikatakan sama? Nah, kami sebenarnya mengharapkan sesuatu cermat. Kulit jeruk dengan sisa apel itu satuannya bulan. Meskipun di sini ada perbedaan 3 unit, tapi unitnya adalah bulan. Sedangkan kertas tisu dengan kantong kertas itu perbedaannya adalah 3 minggu. Jadi mohon hati-hati, satuan unit waktu dekomposisinya kasih keterangan. Yang di A itu keterangannya minggu, yang di B keterangannya bulan. Maka meskipun sama-sama selisihnya 3 unit, tapi yang satunya adalah 3 minggu, yang satunya adalah 3 bulan. Jadi kunci jawabannya adalah yang B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Dan alhamdulillah yang bisa menjawab benar untuk pertanyaan ini 29% Bapak Ibu. Jadi yang tadinya 46% di level knowing, understanding, di applying ini menjadi 29%. Itu siswa kelas 12 ya, padahal ini targetnya adalah untuk AKM siswa kelas 11. Level yang ketiga, yang reasoning, making judgment dan decision, ini sudah kami olah dengan automatic essay scoring, alhamdulillah. Jadi di sini ada tabel waktu dekomposisi dan ada diagram waktu dekomposisi sampah organik. Kemudian di sini perintahnya adalah pilih setuju atau tidak setuju dan ketikkan penjelasanmu. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Jadi data ini semua akan digabungkan menjadi satu gambar diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran Bu Guru? Jadi kalau Bu Guru tidak menyarankan, setuju apa enggak? Jelaskan alasannya apa. Ada salah satu yang bisa voluntary menjawab? Kira-kira setuju atau tidak setuju alasannya apa? Bu, saya pilih acak aja ya Bu. Iya, silahkan. Sebentar. Ibu Emi. Ibu Emi, silahkan. Siapa enggak ini? Bentar Bu. Wah, enggak bisa di-unmute. Yang lainnya aja. Atau Bapak Ibu ada yang mau raise hand? Enggak ada yang raise hand. Atau host aja deh yang menjawab, kira-kira jawabannya apa? Pak Yadi, jawab Pak Yadi. Setuju enggak? Ini ada Pak Herwan nih. Oh, ini Mei Seti Awan raise hand. Iya. Silakan Bu Mei. Ya. Udah, silakan.
Bu Maisetti ini ibu ya, bukan bapak ya? Ya, nggak bisa kalau ini, Bu. Setuju dengan Bu Guru. Setuju dengan ibu guru karena Waktu dekomposisinya terlalu jauh, Bu. Karena yang satunya tahun, yang satunya hanya minggu. Jadi iya, penjagaannya akan terlalu, yang satunya akan terlalu kecil untuk dibaca, Bu. betul. Jadi kalau dibikin nanti kayak bikin mural di tembok gitu ya. Iya. Yang satunya tinggi Yang sampai satunya setinggi tinggi gedung banget, lantai 3, tahun. yang satunya kecil gitu ya, pendek banget cuma setinggi rumput. Betul sekali, Pak. Sayangnya yang bisa berpikiran seperti Bapak hanya 5%. Jadi kami meyakini dengan mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum, sebenarnya nanti pembelajaran di dalam kelas pun akan berubah situasinya. Anak-anak akan lebih didorong untuk berdiskusi, untuk lebih bercritical thinking. Bapak Ibu guru juga akan didorong lebih kreatif dalam memilih stimulus-stimulus, dalam memilih permasalahan, mengelola konten-konten tersebut menjadi solusi terhadap problem-problem yang bervariasi, sehingga anak-anak akan merasakan bahwa mereka belajar itu memang relevan dengan isu-isu di sekitarnya. Jadi itu harapannya. Tetapi tidak memberikan punishment di level siswa. Jadi tidak ada nilai dari siswa yang akan diberikan oleh pemerintah. Diharapkan dengan memberikan rapot satuan pendidikan, dengan secara rutin merilis soal-soal, baik itu dari AKM kelasnya maupun dari platform sosialisasi dan pelaporan, maka secara perlahan pemerintah mendorong Bapak Ibu guru semua untuk beralih dari sekedar mengajarkan konten menjadi mendorong pembelajaran konten itu menghasilkan kompetensi sekaligus karakter untuk anak didik kita. Dan yang paling utama sebenarnya adalah mendorong anak didik kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau ciri-ciri pembelajar sepanjang hayat dari melihat ini, kemudian dia nanti akan mencoba bertanya-tanya, kalau sisa apel 2 bulan, kalau misalnya sisa jeruk berapa ya? Oh, sisa jeruk udah ada. Kalau misalnya kulit durian kira-kira kan kelihatannya keras ya, misalnya berapa lama dekomposisinya ya. Jadi dia mencoba mencari-cari tahu. Dan gitu, nggak boleh nih pakai styrofoam. Emang styrofoam itu lama nggak sih? Styrofoam itu dengan plastik lebih lama mana ya? Dia akan mencari-cari tahu. Nah, mencari-cari tahu itulah yang sebenarnya modal utama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak sekedar memberikan penilaian, tapi lebih dari itu sebenarnya memberikan inspirasi kepada anak-anak supaya mereka selalu berupaya untuk menambah pengetahuannya secara mandiri, secara proaktif. Ini tadi tentang numerasi. Jadi kami di Gladi Bersih itu mengenalkan, merilis 16 unit, 8 unit untuk SMA dan SMK, 8 unit untuk SMP. Nah, 1 unit itu misalnya tentang waktu dekomposisi itu 1 unit. Jadi kalau unit di matematika kami memberikan 4-5 soal, sedangkan unit di membaca itu kami memberikan 1 unitnya 6 soal. Nah, ini contoh unit membaca untuk SMA. Jadi tentang manfaat makan ikan yang termudah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di manfaat makan ikan ini sebenarnya wacananya tidak hanya satu infografis, tapi ada wacana yang lain. Nah di infografis ini cara menyajikannya sudah berbeda. Jadi alhamdulillahnya dengan kita selama ini di ujian nasional melakukan banyak improvement, perbaikan. Salah satunya adalah sekarang Bapak Ibu maupun siswa sudah familiar dengan ujian berbasis komputer. AKM nanti hanya akan dilakukan berbasis komputer, jadi tidak ada lagi yang berbasis kertas. Keuntungannya dengan berbasis komputer, salah satunya nanti soal-soalnya ini bisa sangat berwarna, jadi menarik buat anak-anak ya. Kemudian informasinya juga bisa sangat banyak, karena tidak perlu memikirkan berapa lelang penggandaan, berapa lelang percetakan, dan segala macam. Karena mau wacananya panjang, wacananya pendek, tidak ada implikasi terhadap biaya di layar komputer. Jadi ini salah satunya kita mengambil dari KKP, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, infografis tentang makan ikan. Nah, ini yang tadi disebutkan sebagai pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benarnya bisa lebih dari satu. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping?
Ini level terendah ya, jadi bisa langsung comot baca ulang, nanti yang ada jawabannya di dalam wacana tinggal di checklist. Nah, ini level yang sudah interpret dan integrate. Jadi kita lihat tadi yang satu ada manfaat makan ikan, layar yang kedua adalah ironi konsumsi ikan. Kenapa di Indonesia disebut ironi konsumsi ikan? Karena ini masih data dari KKP, potensi sumber daya ikan kita saat ini sangat luar biasa, 9,9 juta ton. Dan potensi luas lahan budidaya ikan juga 83,6 juta hektar. Tetapi minat mengkonsumsi ikan masih sangat rendah. Jadi kita itu punya banyak resources untuk ikannya, tapi doyan makan ikannya enggak. Jadi ini yang disebut sebagai ironi. Nah, di sini siswa diminta untuk mampu menginterpretasi sekaligus mengintegrasi informasi yang ada di infografis manfaat makan ikan dengan ironi konsumsi ikan. Untuk menentukan apakah sudah pernyataan itu fakta ataukah opini. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Fakta atau opini? Dilihat ke kanan. Indonesia 41 kg. Kemudian Malaysia 70, Singapura 80. Semua sudah ada angkanya, sudah ada datanya, maka ini adalah fakta. Kemudian pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Coba dicari informasi mengenai distribusi tentang ikan. Di sini disebutkan bahwa rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Informasinya ada, tetapi informasi itu tidak didukung oleh data sama sekali. Maka ini masuk ke dalam opini. Jadi siswa diminta untuk menjadi pembaca yang pintar. Kalau Bapak Ibu menyadari ya, dengan adanya COVID ini, hoax itu begitu berlalu lalang. Kita sampai bingung. Yang betul itu berjemur itu jam berapa sih? Kayaknya satu ngomong jam 10, yang satu membantah malah nggak bisa, bahaya. Yang satu bilang katanya cukup 5 menit, yang satu ngomongnya minimal 30 menit. Nah, ketika anak-anak literasi membacanya sudah bagus, maka apapun informasi yang disajikan, pertama kali yang muncul di hati dia adalah doubting, ya, meragui. Jadi ciri-ciri orang yang bisa bercritical thinking itu ada yang pertama kali itu ragu dulu. Ini benar atau salah, maka dia akan mengidentifikasi yang fakta yang mana, yang opini yang mana. Kalau lebih banyak opininya daripada faktanya, maka bisa dikatakan ini tidak layak saya share kembali. Tapi kalau lebih banyak faktanya, oh ini bisa berguna. Oh ini berdasar. Oh ini valid. Ini sahih informasinya, maka boleh saya share kembali. Jadi kita punya message sampai ke arah sana Bapak Ibu. Sehingga kalau disebutkan definisi dari literasi membaca adalah menjadi warga negara yang produktif dan kontributif, jangan sampai dia berkontribusi tapi kontribusi yang isinya hanya hoax gitu ya, karena nggak bisa membedakan fakta dan opini. Dan itu kami assess di sini. Nah, level yang ketiga ini reflect dan evaluate. Jadi di sini ada wacana yang ketiga. Jadi satu unit itu jangan dibayangkan hanya ada satu wacana. Kita sudah beralih ke computerized. Pindah wacana itu cuma sekedar mengklik tab saja gitu ya. Jadi tadi ada infografis manfaat ikan, ada ironi konsumsi ikan, sekarang ada poster ayo makan ikan. Tulisannya sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Terus pertanyaannya, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Boleh setuju, boleh tidak setuju. Jelaskan alasannya. Jadi ini yang juga kami coba dorong bagaimana memerdekakan pola pikir anak-anak tetapi bertanggung jawab. Dia boleh setuju, dia boleh tidak setuju, tapi dia harus bisa memberikan alasan yang relevan. Di sini kalau kembali ke infografis yang pertama, di sini disebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan ikan itu baik untuk kecerdasan karena mengandung omega 3. Tetapi kalau dicermati, omega 3 itu tidak hanya ada di dalam ikan, tapi ada juga dalam protein nabati. Dan kalau dilihat gambarnya itu ada gambar tempe tahu gitu ya. Protein nabati kan berarti bukan ikan. Jadi anak-anak boleh mengatakan tidak setuju. Karena tidak cuma ikan yang bisa menyebabkan cerdas dan mengandung omega 3. Tetapi juga ada
tahu dan tempe atau protein nabati lainnya. Tapi dia juga boleh mengatakan setuju dengan mengatakan bahwa ikan mengandung omega 3, meningkatkan kecerdasan otak, kemudian juga bergizi tinggi, disebutkan ada minyak ikan dan segala macam. Jadi dia boleh berpendapat setuju tidak setuju, yang paling penting adalah alasannya. Dan senada dengan hasil dinumerasi Bapak Ibu, untuk yang gemar ikan ini, yang bagian ketiga, tapi lebih parah yang dinumerasi sih ya, itu sesuai juga dengan hasil dari beragam studi. Matematika siswa Indonesia itu memang sangat memprihatinkan. Untuk yang di sini yang bisa menjawab benar itu di angka sekitar 13%. Tadi yang numerasi 5% ya. Nah, yang sastra seperti apa? Ini contoh yang teks sastra ini untuk SMP. Jadi diceritakan ada di lantai atas sebuah menara tua, ada tempat pembuatan keramik, penuh dengan cat warna-warni dan segala macam. Terus ini tokoh utamanya adalah segumpal tanah liat. Jadi di situ ada segumpal tanah liat di ruang untuk membuat keramik, tapi dia tinggalnya tuh di bagian pojok tempat yang gelap, sehingga tidak banyak anak-anak atau orang yang masuk ke ruang keramik itu yang mengambil dia dan kemudian menjadikan dia sesuatu. Jadi dia tuh gundah, dia nanya, kapan aku mendapat giliran? Nah, seiring hari berlalu. Jadi sastra itu emang harusnya begini ya, mendorong anak-anak berimajinasi. Bahwa oh nggak masalah, segumpal tanah liat bisa ngomong nggak apa-apa. Segumpal tanah liat gundah gulana ya nggak masalah, namanya juga sastra, namanya juga fiksi. Gitu. Sampai akhirnya dia merasa bahagia karena ada anak laki-laki yang memanfaatkan dia. Tapi ternyata belum sampai dia jadi sesuatu, anak kecilnya sudah menyerah. Kemudian dileburkan kembali menjadi bola, dan celakanya ditaruh di jendela, di mana jendela itu kena cahaya matahari. Nah, disinilah mulainya keputusasaan. Habislah sudah dia pikir. Aku akan tinggal di sini dan mengering menjadi sekering batu. Jadi kalau untuk tanah liat, kalau dia ingin menjadi keramik itu sangat penting kondisinya itu lembab. Kalau kondisinya kering, maka dia tidak akan lagi bisa digunakan membuat keramik. Sampai akhirnya ada seorang anak yang menemukan dia. Jadi sesudah, karena dia disimpan di dekat jendela, ketika cuaca hujan ternyata menjadi keberuntungan buat dia, dia menjadi lembab. Sehingga ada anak kecil yang akhirnya menemukan dia dan membuatnya menjadi keramik. Dan terakhir dia menjadi bahagia karena dia akhirnya bisa menjadi sesuatu. Dia bisa menjadi cangkir dan menjadi cangkir kesukaan dari anak tersebut. Nah, ini ceritanya. Kemudian sama, ada retrieve dan akses. Mengapa lama berada di tempat penyimpanan? Tinggal dicari karena dia ada di bagian pojok tempat itu gelap gitu ya. Susah diambil. Dan kenapa anak laki-laki telah meninggalkan segumpal tanah liat itu dalam bahaya? Nah, kata-kata bahaya sendiri tidak ada di situ. Tapi yang ada adalah habislah sudah gitu. Jadi kata-kata mana yang bisa diinterpretasi sebagai bahaya itu yang kami harapkan anak-anak bisa mikir gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi dan merefleksi. Si gadis kecil adalah orang yang sangat penting dalam cerita ini. Kenapa gadis kecil ini menjadi penting? Itu yang perlu dipahami oleh anak-anak sehingga dia betul-betul mendapatkan intisari dari cerita sastra ini. Nah, ini tadi contoh-contoh soalnya, kemudian ini adalah contoh bagaimana kami mendefinisikan yang disebut sebagai learning continuum ya, jadi learning progression. Bahwa yang akan di-assess di AKM itu adalah kompetensi yang sifatnya terbangun secara kontinum dari sederhana semakin meningkat, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam. Jadi kalau di sebelah kiri itu adalah untuk level 3, kelas 5 dan 6, sedangkan kelas 4 itu adalah sebelah kanan level 4, kelas 7 dan 8. Jadi sama-sama tentang mengakses dan mencari informasi, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan, Bapak Ibu bisa melihat sudah ada gradasinya. Misalnya di sini ada menemukan informasi tersurat. Jadi kalau di kelas 5 dan kelas 6 diharapkan menemukan hanya informasi tersurat. Tapi di kelas 7 dan 8 sudah ditambahkan tidak hanya menemukan informasi tersurat, tapi juga mampu mencari dan memilih informasi yang relevan. Jadi ditambahkan kemampuannya. Seiring kemampuan dia naik kelas, maka kemampuannya akan bertambah lagi, akan bertambah lagi.
Dan untuk informasi kepada Bapak Ibu, nanti diteskan di kelas 5 maupun diteskan di kelas 8 dan kelas 11, laporan siswa nanti akan berada dalam satu skala skor yang sama. Jadi seperti TOEFL gitu ya. Nilai saya 500 tuh meaningnya akan sama meskipun saya ditesnya ketika saya mahasiswa semester 1 ataupun saya sudah lulus dari kuliah atau ketika saya ngambil pasca sarjana gitu. Tapi makna nilainya itu akan sama. 600 juga akan sama. Jadi tidak 500 kelas 4 itu beda dengan 500-nya kelas 8 itu tidak. Nanti akan berada dalam satu skala laporan yang sama. Dan tema-temanya tadi tetap tentang ada personal, scientific, sosial budaya, tapi kami mendorong terjadinya SDG di tahun 2030. Jadi wawasan-wawasan tentang no poverty, zero hunger, good health and well-being ini kami akan dorong. Contohnya misalnya untuk wacana membaca gitu ya, tentang zero hunger, isu-isu zero hunger. Kalau itu konteksnya personal, bisa dimulai dari kebiasaan menghabiskan makanan. Jadi memastikan bahwa tidak ada makanan yang terbuang. Ketika itu konteksnya konteks sosial budaya, kami akan mengangkat tentang wacananya itu mengangkat tentang kebiasaan berbagi makanan melalui platform online. Jadi ada yang namanya gerakan mengumpulkan makanan sisa dari restoran maupun hotel-hotel berbintang. Jadi setiap jam 9 malam, ada orang yang keliling dari satu tempat ke tempat lain, collecting semua makanan sisa, kemudian disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, tempat pengungsian. Nah, itu akan diangkat menjadi tema wacana sosial budaya, tapi mengendorse SDG nomor 2, no hunger. Sedangkan yang di scientific, untuk no hunger ini, nanti akan mengupas misalnya tentang teknologi yang memastikan distribusi rantai makanan ini tepat sasaran. Jadi, untuk setiap komponen dari SDG akan mewarnai tema-tema atau soal-soal dari asesmen kompetensi minimum, baik itu numeracy maupun literasi.